Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Ucapan syukur kepada Tuhan merupakan salah satu ekspresi umat beriman yang menyadari anugerah-anugerah yang ia terima dalam kehidupan ini bersumber dan berasal dari Tuhan. Ternyata sikap dan hasrat ucapan syukur semacam ini juga terjadi dan diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sekaligus adalah Allah dan sekaligus adalah manusia yang bersyukur kepada Bapa di surga atas karya penyelamatan yang sedang ia emban, yang sedang ia jalankan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam ucapan syukur yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengucapkan, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi." Ini adalah suatu rumusan, suatu formulasi berkat di dalam ibadat agama Yahudi. Namun Tuhan kita Yesus Kristus lebih lanjut melengkapi dengan mengungkapkan keintiman Dia dengan Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adapun ucapan syukur yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu pengenalan akan Dia sebagai Putra Allah, misteri keselamatan yang dihadirkan di dalam dirinya, dan seluruh tindakan dan pengajarnya telah dimengerti, ditangkap oleh orang-orang yang kurang dan tidak berpendidikan, yang diungkapkan dengan orang-orang yang sangat sederhana. Dan inilah yang berkenan kepada Allah, kepada Bapa, orang-orang yang sederhana, mengenal karya rencana Allah di dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, pada hari ini gereja merayakan seorang kudus yang digelari uskup, yang digelari kardinal dan pujangga gereja, yang bagi kita merupakan gelar-gelar yang besar di dalam komunitas gereja Katolik. Namun sebenarnya di balik gelar ini, figur Santo Bonaventura menyimpan apa yang dilukiskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu kerendahan hati. Dia menyadari kesederhanaan dia, sehingga di masa studi ia telah mengungkapkan bekerja adalah berdoa. Dan demikian ia terus bergerak menuju titik di mana ia digelar menjadi pujangga gereja. Karya-karya agung yang ia luncurkan telah menjadi sumber refleksi dan bimbingan jiwa-jiwa dalam gereja. Ia pernah berkata, yaitu ketakutan akan Allah menghambat seseorang untuk menyukai hal-hal yang mengandung benih dosa, hal-hal yang sungguh membuat orang menjadi sombong. Ketakutan akan Allah justru menghambat orang untuk menyukai hal-hal yang sungguhnya di dalamnya mengandung hal yang membawa kepada kebaikan. Ia berkata, hanya kepada Tuhan saja hormat dan kemuliaan. Dalam sebuah karya yang terkenal, The Journey of Mind to God, dia berkata, hendaknya kita sedikit memberikan tempat kepada pengetahuan, tetapi lebih banyak memberikan tempat kepada doa. Sedikit berbicara, tetapi memiliki sukacita yang besar di dalam diri kita. Saudara yang terkasih, kesombongan adalah hambatan yang serius untuk menghargai rahmat dan keselamatan dari Allah
dan kesombongan semacam ini yang tidak disukai oleh Tuhan di dalam diri bangsa Asyur dalam bacaan yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan kerendahan hati kita dibawa ke dalam misteri mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dan dibimbing oleh kebijaksanaan yang telah ditunjukkan oleh Bonaventura, yakni marilah takut akan Allah dan hanya kepada Tuhan kita memberikan kemuliaan dan hormat. Tuhan memberkati kita semua.